Mengapa kau senyap, bintang di langit cemerlang melihat kau lelap, namun di lorong kelabu bersinar terang bakar harapanmu dan doamu kini terkabulkan. Tetapi bagimu lahir Mesias Tuhanku, malaikatlah penjaganya di malam yang teduh. Oke, rekan-rekan semua, sebelum kita memulai ibadah persekutuan kita pada hari ini, teman-teman dipersilakan untuk bersaat teduh. Bersaat teduh untuk kita semua. Saat teduh selesai. Shalom teman-teman semua. Gimana kabarnya nih? Hari ke hari, bulan ke bulan ya, kita bertemu lagi di persekutuan bulan ini. Mungkin teman-teman semua yang tidak berhalangan bisa dinyalakan kameranya gitu. Bisa say hi ke teman-teman semua di sini. Oh ya, tadi gimana kabarnya teman-teman? Ya lupa, belum ada yang jawab nih kabarnya. Sehat ya? Sehat, Baik, Tuhan. Bang Bebe. Puji Tuhan sehat. Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Amin. Sehat. Amin. Buat teman-teman semua yang baru pertama kali ikut persekutuan, selamat datang ya teman-teman semua, dan terima kasih juga untuk Pak Modi, Penatua Modi dari GKI Cibadak untuk pelayan firman hari ini. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita, mari kita menyanyikan satu pujian PKJ 037, Bila Ku Renung Dosaku.
kasih sayangmu, pengharapanku, usapan kasih setiamu, selalu ku rindu. Usapan kasih setiamu, selalu ku rindu. Untuk foto dan salam, Pak Modi dipersilakan. Halo Pak. Sepertinya mic-nya nggak hidup ya. Apakah terdengar? Sudah Pak, sudah masuk Pak. Kayaknya harusnya nggak masuk nih. Ya, oke. Iya Pak. Sekian saudara yang terkasih, ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Besertamu juga. Dan besertamu juga. Mari rekan-rekan semua, sebelum kita masuk ke dalam firman, kita naikkan satu pujian Kidung Jemaat nomor 400, Mendaki Jalan Mulia. Ku daki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh Tuhan mantapkan langkahku. Ku ingin hidup yang benar, jauh dari tindak yang cemar. Umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu,
langkahku di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku, Tuhan mantapkan langkahku. Ya, mari saudara-saudara yang terkasih, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, pada sore hari ini kami para pemuda di GKI Cicurug sudah berkumpul Tuhan. Kami ingin belajar kembali sebagai orang-orang muda yang masih perlu banyak belajar Tuhan tentang hidup ini dan juga tentang mengikut Tuhan. Maka dari itu di jam ini ya Tuhan, hadirlah supaya kami semua dapat merasakan dan juga kami dapat menerima pesan Tuhan bagi kehidupan kami masing-masing. Berkatilah pula hamba-Mu ini yang penuh dengan kekurangan, supaya keterbatasannya Engkau lengkapi untuk dapat menyampaikan kabar berita sukacita kepada umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa, amin. Ya, saudara-saudara terkasih, mungkin nanti saya juga izin share ya. Saya ada slide. Langsung saja kah atau bagaimana? Boleh Pak Modi langsung dipresentasikan. Langsung, ya? Iya. Oke. Ya, terlihat ya, saudara-saudara. Ya, untuk pemberitaan firman Tuhan, saya akan mengajak kita semua untuk membuka kitab Amsal. Mari kita buka kitab Amsal pasal ke-16, ayat yang ke-32. Sekali lagi, Amsal pasal 16, ayat 32. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang senantiasa memelihara firman Tuhan dalam hidup kita. Ya, saya Modi, teman-teman, salam kenal ya bagi yang belum pernah ketemu. Saya melayani di GKI Cibadak sekarang sebagai calon pendeta. Dan pada hari ini saya senang banget nih bisa ketemu sama teman-teman dan bisa sharing begitu ya tentang firman Tuhan. Nah kemarin Bro Adit udah kasih saya sebuah tema ya, di hari ini kita akan merenungkan tentang tema addicted gitu ya. Dan kelihatan banget ya di tadi cover kita semua itu kita lihat ya di liturgi ada gambar tentang ponsel, ada gambar tentang banyak hal gitu ya, ada drugs, ada yang macam-macam video game bahkan masuk ke situ dan lain sebagainya, mirip lah sama cover yang saya buat ini gitu ya. Nah teman-teman sekalian, pada hari ini kita mungkin ya gitu ya, mungkin kita punya addiction ya, addiction masing-masing. Suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar, kita bisa aja punya yang namanya addiction. Nah, apa sih arti dari addiction ya? Kalau saya karena kadang-kadang suka malas ngetik, jadi langsung pakai snipping tools ya, langsung aja gitu. Nah, addiction ini menurut Google katanya, addiction ini adalah kondisi ketika seseorang itu sudah kecanduan gitu ya, tentang atau terhadap
substance gitu ya, tentang zat-zat tertentu atau sebuah hal atau bahkan sebuah aktivitas, sebuah kegiatan. Dan di sini kalau teman-teman melihat gitu ya, ada keyword yang juga mirip yang disuggest sama Google gitu ya. Ada dependency, dependence, ini masalah ya ketergantungan tadi gitu ya, craving gitu, sebuah motivasi atau keinginan seseorang yang betul-betul menggebu-gebu begitu. Bahkan kita lihat ada kata habit di sini. Ya, habit berarti kebiasaan gitu. Addiction itu bisa menjadi kebiasaan. Dan ada kata yang unik yakni weakness ya, yakni kelemahan. Compulsion. Compulsion ini juga adalah sebuah seperti disorder begitu ya. Semacam dorongan yang bisa dibilang ini sudah menjurus ke arah obsesif begitu, yang tidak bisa dibendung. Nah, di sini juga ada akar katanya ya, ini sebuah kata yang sebetulnya udah lama, dari zaman dulu ada gitu ya, dari bahasa Latin addicere, jadi addictio, lalu kemudian jadilah kata addicted dan addiction. Ini sudah dari abad ke-16 sudah ada. Jadi kalau kita mau ya bisa dikatakan mau merumuskan gitu ya, mau menyimpulkan, orang tuh udah tahu kata ini dari zaman berabad-abad yang lalu. Sehingga addiction harusnya bukan menjadi hal yang bisa dikatakan sebagai hal yang baru sebetulnya. Dari zaman ke zaman, addiction itu terjadi dan dialami oleh manusia. Nah, teman-teman sekalian, pada hari-hari ini gitu ya, kalau kita lihat ada banyak istilah yang disematkan kepada orang-orang yang addicted to something gitu ya, yang kecanduan sesuatu gitu, yang kecanduan anime misalnya disebutnya wibu misalnya gitu ya. Ada juga yang bilang apa tuh namanya kalau orang kecanduan drugs itu junkies gitu misalnya. Yang mana kita mungkin ketika kita mendengar kata itu dikatakan kepada kita gitu ya, kita disebut sebagai hal-hal itu begitu. Sebetulnya kita membaca bukan kata yang mereka ucapkan, tetapi kita mendengar satu kata yakni loser. Ya. Kenapa begitu teman-teman? Nah, karena begini, adiksi adalah yang tadi ya, kondisi seseorang yang terikat atau tergantung terhadap suatu hal, zat, aktivitas. Saya langsung kasih gambar saja, begitu supaya kita jelas mengerti arti kata terikat. Terikat itu kita punya tangan, kita punya kaki, begitu. Kita punya kehendak, kita punya pikiran, tapi karena terikat, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, kondisi seseorang yang memiliki adiksi itu terikat. Ya, kalau kata tergantung tadi saya search itu lebih dark lagi, jadi makanya saya nggak pakai kata tergantungnya gambar gitu ya, tapi terikat. Nah, ini bisa menggambarkan teman-teman kenapa tadi kalau kita dengar wibu lu gitu ya, lu mah kecanduan apa tuh drakor lo gitu ya, dan sebagainya. Yang mana kita jadi sebel gitu ya, nggak ada orang yang dibilang kecanduan sesuatu lalu seneng, bangga gitu ya, ini baru pencapaian hidup, nggak ada. Kenapa? Karena kita hanya mendengar sebetulnya sebuah kata, yakni loser. Ketika kita dibilang kita addicted to something, kita langsung mengatakan kepada diri kita, lu kalah, gitu ya, lu kalah, lu nggak bisa menang. Dan mungkin teman-teman di sini yang masih muda, yang masih menata kehidupan begitu ya. Saya pun sama ya, saya masih juga menata kehidupan. Saya juga masih banyak hal yang perlu saya pelajari gitu, yang perlu saya tata. Nah, di proses ini teman-teman, pernahkah kita merasa ada suatu hari di mana kita sadar betul bahwa kita kalah melawan dorongan apapun itu? Ya. Nah, ini bisa menjadi sebuah hal yang satu memalukan, kedua bikin frustasi, ketiga membuat kita tidak lagi percaya akan kemampuan diri kita untuk bisa menang akan hal itu, apapun itu.
Maka dari itu teman-teman sekalian, saya memahami kalau orang tua begitu ya, ada yang mengatakan kepada anaknya, kamu ini jangan main game terus, gitu kan. Kamu tahu nggak, belajar itu penting, besok kamu ulangan misalnya ya. Kalau saya melihat anak-anak yang sekarang saya ajar di kelas PAK misalnya, anak-anak SMA yang orang tuanya selalu bilang mereka kecanduan game, kecanduan gadget gitu ya. Tapi apa reaksi mereka? Reaksi mereka biasanya marah. Kenapa? Ya karena balik lagi tadi, yang mereka dengar dari orang tua mereka dan apa yang mereka katakan terhadap diri mereka sendiri hanya satu, yakni I am a loser. Saya adalah orang yang kalah. Saya adalah pecundang kalau kata orang. Dan tidak ada yang mau mengakui dirinya kalah. Gitu ya. Tidak ada orang yang ingin mengakui dirinya itu tidak bisa menguasai dirinya sendiri atau menguasai hidupnya. Nah, teman-teman, saya ingin mengajak pada hari ini, kalau kita sedang merasa hal tersebut, mari kita kosongkan pikiran kita dulu. Ya. Mari kita buang segala anggapan itu dulu dan kita berikan waktu untuk kabar firman Tuhan mau bilang apa sih kepada kita hari ini, begitu ya. Nah, saya memperkenalkan, mungkin teman-teman sudah pernah ada yang mungkin membaca di internet, nonton di YouTube artikel tentang sebuah zat atau hormon atau senyawa dalam tubuh kita yang bernama dopamin. Ya, dopamin. Ini simbolnya yang ada HO, NH2, tapi maaf saya anak IPS ya dulu ya, jadi jangan suruh jelasin, pasti salah semua itu. Nah, teman-teman sekalian, pertama, dopamin adalah zat yang diproduksi otak kita sehingga kita itu bisa merasakan sensasi bahagia. Dan sensasi kita tuh sudah mencapai sesuatu. Dan kedua, biasanya dopamin itu akan diproduksi oleh otak kita setelah kita memang sudah mencapai sesuatu dalam hidup. Misalnya, kita baru naik gaji, ya kan? Baru keterima kerja, misalnya. Atau kita yang masih studi, IPK kita naik dari semester yang lalu, atau kita bisa lulus dengan IPK yang kita targetin, meskipun nggak cum laude, atau bahkan mungkin cum laude ya. Atau kita punya goals dalam pertemanan, kita punya circle yang memang kita dari dulu tuh kita pengen seperti ini, atau kita punya banyak teman gitu ya. Nah, buat kita itu adalah sebuah pencapaian dan dopamin itu dihasilkan dari otak kita. Nah, teman-teman, bukan itu aja ya, bukan hanya menghasilkan rasa bahagia atau sensasi bahagia, tapi dopamin juga akan mendorong kita untuk mencari aktivitas apa nih ya, kita bisa ngelakuin apa nih yang bisa membuat dopamin ini diproduksi lagi oleh otak kita lagi dan lagi dan lagi, sehingga kita merasa puas, kita merasa sudah menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya, kita sudah merasa memuaskan sebuah goal dalam hidup kita gitu ya. Ini dopamin. Sebetulnya teman-teman, dopamin bukanlah zat yang buruk ya. Zat ini sebenarnya kalau balance bagus. Karena kita kalau katanya sih, kata ini ya, kata ilmuwan, kalau kita kekurangan dopamin, kita juga kurang motivasi. Kita jadi nggak pengen ngelakuin apa-apa. Tapi mari kita lihat ada sisi lainnya. Nah, teman-teman, aku akan memberikan dua contoh. Yang pertama ini. Teman-teman lihatlah, ada gentleman gitu ya, ada seorang gentleman yang udah sukses sepertinya, kelihatannya usia 40, awal 50 begitu. Dia tersenyum, dia pegang netbook begitu ya. Lihat bolpennya gitu ya, bolpennya aja kayak bolpen Parker tuh yang udah biasa buat tanda tangan dokumen-dokumen resmi itu. Lihat jasnya ya kan. Dia duduk di sebuah ruangan yang bagus, sepertinya bukan di lantai 1 itu begitu. Dan dia melihat dengan sebuah ekspresi yang
Luar biasa. Nah teman-teman, orang ini bisa merasa bahagia seperti ini karena yang pertama dia lakukan dari awal dia muda, pertama dia belajar yang rajin. Yang kedua dia lulus kuliah dengan nilai baik. Yang ketiga dia diterima di tempat kerja yang bagus. Dan dia rajin sekali bekerja, dia semakin bisa membuktikan diri, penghasilannya dia semakin tinggi. Akhirnya apa? Dia menuai banyak pujian dari orang-orang tercinta. Dopamin dikeluarkan. Dia merasa bahagia. Dia semakin terdorong untuk melakukan yang lebih baik daripada sebelumnya. Ini sisi dopamin yang satu. Tapi ada sisi dopamin yang lain. Yang kedua, ini ada sebuah meme ya, ada reality compared to Instagram. Orang yang sama melakukan apa sih? Yang pertama dia ambil angle foto yang tepat ya. Mungkin itu adalah sofa yang selama ini buat dia tidur begitu. Terus dikasih kain hijau. Lalu kemudian dia foto selfie atau dia ambil dari kamera gitu ya, dihitung mundur dan lain sebagainya. Lalu dia edit di Photoshop. Lalu dia post ke Instagram. Dan dia mendapatkan pujian dari orang tercinta. Mungkin ketika ada orang atau temen lamanya gitu yang ngelihat, loh, ini si Bambang udah naik pesawat aja nih gitu kan. Wah, akhirnya dapatlah likes, dapatlah mention, ya, dapatlah segala macam pujian di komen. Itu sudah menghasilkan juga dopamin, teman-teman. Orang ini sangat berbeda bukan dengan orang yang di atas. Sama-sama menghasilkan dopamin dalam otaknya. Tetapi kita lihat, teman-teman, apa sih sisi lain dopamin? Dopamin hanyalah melulu masalah diri sendiri. Yang penting aku sudah merasa senang. Yang penting aku sudah merasa mencapai sesuatu. Bahkan ketika itu bukan pencapaian yang real. Jadi sekarang kenapa sih teman-teman foto di Instagram itu menjadi sebuah hal yang penting bagi beberapa orang? Kenapa sih sekarang itu berbagai macam bisnis harus bisa Instagramable? Karena ini. Karena orang sekarang lebih suka mencari dopamin dengan cara yang singkat. Dopamin bisa mendorong kita untuk menyelesaikan banyak tugas, banyak pencapaian, banyak goals dalam hidup kita, tetapi dopamin juga bisa membuat kita bahagia di kebahagiaan yang semu. Setelah kita pulang, setelah kita tutup gadget kita tahu apa saja hal-hal yang masih berantakan dalam hidup kita, dan kita kembali merasa buruk. Dan akhirnya apa yang dilakukan oleh otak kita? Mendorong lagi. Dopamin itu mendorong lagi untuk melakukan hal yang sama. Sehingga kita terdorong untuk melakukan hal yang sama terus, dan itu adalah hal yang jalan pintas ya. Yang sama, yang penting aku bisa merasakan pencapaian. Nah teman-teman sekalian, cobaan di zaman sekarang, semua hal itu sudah dijadikan untuk mendorong manusia memproduksi dopamin tadi dalam diri mereka dengan apa? Instant self-gratification. Gratifikasi diri yang instan. Semakin lama, manusia didorong bukan lagi untuk fokus kepada hasil dari pekerjaan mereka yang betul-betul membawa bahagia, tapi bagaimana merasakan sensasi puas dari dorongan dopamin ini. Bahkan katanya ya, teman-teman di YouTube itu ada satu konten, dua konten yang mengatakan efek dopamin kalau terus-menerus diproduksi, ini otak ini juga menjadi tidak balance, karena kebanyakan pun akan jelek. Nah, teman-teman sekalian, lalu apa yang harus kita lakukan begitu ya? Apa yang bisa jadi petunjuk kita? Nah, mari pada hari ini kita biarkan Alkitab berbicara. Amsal 16 ayat 32 tadi sudah mengatakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah, apa pesannya teman-teman? Dari Amsal 16
ayat 32 tadi. Tentang pengendalian diri, teman-teman. Amsal membingkai dua pilihan dalam hidup kita. Selalu dua pilihan. Yang benar dan yang mudah. Yang benar tidak selalu mudah. Dan yang mudah tidak selalu benar. Dan Amsal menunjukkan bahwa pemilih yang benar, satu, sungguh jarang, dan yang kedua, mahal nilainya. Sehingga pada hari ini, teman-teman, kalau kita lihat dunia ini begitu kacau balaunya, ya karena ini. Lebih banyak orang yang memilih yang mudah daripada memilih yang benar. Semua orang sudah dilunturkan motivasinya untuk mengejar apa yang benar. Dan Amsal sudah menunjukkan bahwa harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pilih yang benar. Seperti gambar di samping, bukan teman-teman? Saya tidak tahu bahwa ini adalah sebuah kasus yang teman-teman pernah rasain atau enggak, tapi kita tahulah kalau kita compare dengan apa sih yang kita sedang gumulkan gitu ya, untuk bisa kita menangkan perjuangan diri, mungkin mirip-mirip seperti gambar di samping. Nah teman-teman, tentunya orang banyak sekarang yang bertanya, apa sih rewardnya milih yang benar? Emang dikira milih yang benar tuh gampang apa? Oh ya betul teman-teman. Tetapi lihatlah, ada satu zat atau satu hormon yang namanya oksitosin. Jadi ini beda dengan dopamin tadi ya. Dia bahkan disebut oleh para ilmuwan sebagai love hormone. Kenapa teman-teman? Karena dia dilepaskan tubuh atau diproduksi oleh tubuh kita ini saat kita merasa dekat dengan orang lain. Ketika kita memiliki hubungan yang nggak sekedar aja. Ketika kita bisa nolong orang. Ketika bisa bikin dampak yang positif buat orang lain. Dan sangat berhubungan dengan perbuatan-perbuatan baik. Dan bahkan teman-teman, oksitosin ini sangat membantu dalam menurunkan tekanan darah kita, gitu ya. Bisa makin rileks, nggak cepat khawatir, nggak anxiety, gitu ya. Meningkatkan sikap positif, jadi semakin ngedrive kita untuk melakukan sesuatu yang memang baik, memang act of kindness, gitu ya. Dan juga meningkatkan kepercayaan, baik itu untuk diri sendiri, maupun kita percaya sama orang lain. Jadi ternyata teman-teman, kalau kita ngomong soal sesuatu yang baik, ternyata itu bisa dijelaskan juga dalam ranah chemistry gitu ya. Bukan chemistry cewek sama cowok ya, tapi chemistry maksudnya ya kimia gitu ya. Apa yang dihasilkan oleh tubuh kita. Bahkan teman-teman, efeknya itu lebih jauh daripada sekedar yang tadi yang aku jelasin soal si oksitosin ini. Ini efek lebih jauhnya, teman-teman. Kalau kita berbuat baik, tubuh kita memproduksi dopamin tadi, ya, pencapaian, tetap kita butuh itu, dan kita bisa motivasi diri kita. Oksitosinnya juga tadi diproduksi oleh tubuh, kita jadi semakin terdorong bukan hanya untuk mengejar pencapaian, tetapi juga mengejar perbuatan yang baik, perbuatan yang positif untuk orang. Tetapi ada dua lagi, teman-teman. Yang ketiga adalah tubuh kita melepaskan senyawa yang namanya serotonin, yakni senyawa yang bisa mengendalikan stabilitas mood kita. Ada yang di sini ngerasa mood swing, ada yang di sini ngerasa kok kayaknya tadi biasa-biasa aja kok, tapi rasanya kok kesel ya gitu ya. Serotonin inilah yang mengontrol stabilitas mood kita. Kita bisa jadi orang yang lebih calm. Orang tuh melihat kita nggak random gitu ya, entah kok marah ini kan gitu ya, kok ketawa sekarang gitu, lah 5 menit lagi nangis, nah bingung orang kan. Nah serotonin ini yang mengontrol, bahkan di saat-saat yang pressure. Dan ada satu lagi teman-teman pernah nggak bertanya, kenapa sih orang baik gitu kok masalahnya banyak ya, tapi kok dia nggak nyerah gitu ya, kok dia tetap melakukan kebaikan gitu. Ini ada endorfin, senyawa yang disebut sebagai nature's painkiller. Ya.
painkiller alami, nggak perlu pakai obat yang kita minum dari dokter. Pereda rasa sakit, gitu ya. Capek. Makanya kan kenapa orang melayani, orang suka nanya kan, lu ngapain sih melayani? Emang untungnya apa sih? Udah nggak dibayar. Ada juga orang ngeritik terus. Capek. Masih harus ngerjain yang lain kerjaan lu. Emang nggak rugi? Nah ini. Ketika kita membuat sebuah kebaikan bagi Tuhan, bagi orang lain, kita tuh melepaskan endorfin, gitu ya. Segala capek itu, makanya kenapa bisa dibilang, kok gue ngelayanin tapi kok rasanya tuh meskipun capek gimana gitu-gitu, tapi kok ada senengnya ya, dan terus nggak kerasa lagi, hilang gitu. Kalau habis ngelayanin dengan baik gitu ya, kok ada rasa lega gitu kan, ada ngerasa semangat. Nah ini, efek kindness itu balance, teman-teman. Tapi kalau kita cuma pilih yang mudah, kita cuma dapat satu, dopamin. Yang tadi ya, instan. Gratifikasi diri yang instan. Cuma pengen seneng buat diri sendiri. Tapi kalau kita membuat sesuatu yang baik, yang sudah memang diajarkan Tuhan, ini kita dapat semuanya. The whole package. Nah, teman-teman sekalian, lalu what to do, gitu ya. Kalau kita udah tahu begini dan lain sebagainya, tapi mungkin teman-teman masih ada yang bertanya, oh, Modi, tapi nggak semudah itu loh berbuat kebaikan, gitu kan. Tapi nggak semudah itu loh ikut jalan Tuhan, ngelayanin dan lain sebagainya. Aku udah berusaha baik aja, masih ada orang yang curang. Aku udah merasa, aku udah ngelakuin yang terbaik, paling tulus, masih ada orang yang mau menyakiti aku. Nah, teman-teman sekalian, kenapa aku kasih gambar Formula One ya? Aku suka nonton Formula One. Kenapa? Karena di beberapa sesi itu tuh ada cuplikan-cuplikan percakapan si drivernya itu dengan tim radio, gitu ya, di pit stop. Nah, biasanya teman-teman yang aku lihat yang menarik adalah gini. Pembalap ini nih ceritanya ya, yang ada Honda-nya ini nih, dia habis disalip sama yang depan tuh, ya kan? Tapi yang depan tuh nyalipnya curang gitu. Nah, si driver ini ngomong lah, curhat ke radionya gitu ya, tim radionya. Wah, itu tuh lawan gue tuh tadi tuh, wah gimana sih curang gitu, ngomel-ngomel gitu ya. Tahu nggak apa yang dikatakan oleh tim radionya? Ini. Dan ini nggak cuma satu tim. Tim radio akan bilang begini, keep your head down. Apa artinya itu, teman-teman? Daripada kamu ngomel-ngomel, udah lu diem, konsentrasi, jalan terus. Keep your head down. Menurut aku ini adalah sebuah hal yang penting banget buat kita anak-anak muda, yang seringkali kita masih punya gejolak tinggi, yang masih punya banyak emosi, yang punya banyak idealisme. Kita perlu belajar nilai ini. Keep your head down. Dan bagi kita bukan ngomong ke radio kontrol pastinya. Bukan ngomong ke pit stop kan. Kita bukan pembalap. Tapi kita ngomong ke siapa? Kita tundukkan kepala kita ngomong kepada Tuhan. Tuhan, semua yang aku udah buat segala macam gini-gini, aku sakit hati Tuhan. Aku capek Tuhan. Gimana Tuhan, aku pengen terus tapi kok aku nggak kuat Tuhan gitu ya. Bahkan ketika kita berhadapan dengan addiction kita itu. Tuhan, aku nggak kuat, aku mau kalah ini, aku nggak kuat lagi, nggak tahan lagi. Saya percaya Tuhan ketika kita berdoa kepadanya, Tuhan akan bilang seperti ini. Keep your head down, son, gitu ya. Atau daughter, I will make it perfect. Tundukkanlah kepalamu, rendahkanlah hatimu. Aku akan membuat semuanya jadi sempurna pada waktunya. Selamat berjuang, teman-teman. Mari kita jadi anak-anak Tuhan yang menang atas segala cobaan godaan terhadap adiksi. Mari kita jadi anak-anak Tuhan yang menang karena kita mau menundukkan kepala kita dan kita mau andalkan Tuhan dalam hidup kita. Amin.
Pak, mohon maaf Pak, ini di PowerPoint kita salah untuk doa syafaatnya, mungkin boleh Pak? Ya. Ya. Ya, Maaf ya, teman-teman, Pak. mungkin sekalian nanya dulu, apakah ada yang mau didoakan secara khusus mungkin di doa syafaat ini? Ada yang lagi nyari kerja, nyari calon, nyari apa lagi lah gitu yang bisa dicari. Pak Modi, Yo. nitip doa buat saudara Renward Siahaan Mm-mm. dalam masa ini pengobatannya. Itu aja sih kalau dari saya. Mungkin Oke. yang lain ada lagi. Ya, mungkin ada lagi teman-teman. Ya, kalau nggak ada, berarti saya ajak kita semua untuk bersatu dalam doa ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari ini kami sungguh bersyukur ada firman Tuhan yang peduli terhadap kami, yang mau secara jujur untuk berkata apa yang benar, apa yang harusnya kami lakukan. Dan kami juga mohon ampun ya Tuhan, kalau kami sebagai anak-anak muda seringkali merasa lebih tahu, lebih bisa, dan juga kami merasa bahwa kami lebih mengerti jalan hidup kami daripada Engkau ya Tuhan. Padahal kami tahu bahwa di dalam hidup kami seringkali kami kalah di dalam pertarungan untuk memilih apa yang benar. Dan kami seringkali gagal, dan kami justru memilih apa yang mudah. Tuhan, ampunilah kami anak-anak-Mu ini. Kami ingin Tuhan masa depan kami bisa betul-betul Tuhan jaga dengan Tuhan menjaga kami di hari ini. Ketika kami menjalani kehidupan kami, hamba-Mu berdoa ya Tuhan untuk anak-anak-Mu ini, supaya mereka dapat Engkau menangkan dalam setiap pergumulan pribadi mereka. Sehingga mereka betul-betul menjadi anak-anak-Mu yang menang atas pertempuran kehidupan mereka. Bukan melawan orang lain, tetapi melawan diri sendiri. Karena kami tahu ya Tuhan, untuk melawan diri sendiri, itu lebih sulit ketimbang kami melawan orang lain. Ya Tuhan, didiklah kami supaya menjadi anak-anak yang mau menyangkal apa yang kami rasakan, apa yang kami inginkan, dan kami ikut Tuhan. Sehingga Tuhan akan bawa kami ke padang rumput yang hijau. Ya Tuhan, pada hari ini kami juga bersatu hati untuk berdoa bagi saudara kami, saudara Renward Siahaan, yang pada saat ini tengah terbaring sakit. Ya Tuhan, kiranya Tuhan yang juga akan memenangkan dia di dalam pergumulan melawan sakitnya. Kami percaya bahwa Tuhan mengizinkan semua yang terjadi karena sebuah maksud. Dan kami percaya di akhir perjalanannya untuk menemukan apa maksud Tuhan itu, Tuhan akan membuat semuanya menjadi indah. Cukupkanlah kebutuhan-kebutuhan biaya di dalam pengobatannya, sertailah keluarga yang juga merawatnya. Dan kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk keluarga kami, untuk saudara-saudara kami, untuk orang tua kami, biarlah mereka pun Tuhan jagai, terkhusus di masa pandemi ini. Sehingga mereka pun bisa tetap sehat, tetap diberkati oleh Tuhan, baik itu kegiatannya maupun pelayanannya, sehingga keluarga kami pun menjadi keluarga yang terus menang untuk mengikuti Tuhan sampai usia kami Engkau selesai. Terima kasih ya Tuhan. Inilah seru doa kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita masuk ke dalam persembahan. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita dengan melandaskan kepada firman Tuhan yang berkata, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukanlah berdasarkan pada apa yang tidak ada padamu. Untuk mengiringi persembahan kita pada malam hari ini, kita nyanyikan lagu Kidung Jemaat 479, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Dan untuk pengumpulan persembahan, teman-teman bisa mengumpulkan lewat transfer yang saya kirimkan di kolom chat.
Mari kita membawa persembahan kita dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang dalam sorga, terima kasih Tuhan atas berkat pimpinan-Mu Tuhan sepanjang hari kepada kami Tuhan. Ya Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan kami Tuhan, kiranya persembahan kami ini dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan yang akan dikelola gereja kami Tuhan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Teman-teman, sebelum kita kembali ke kehidupan kita masing-masing, dan sebelum kita pemutusan, marilah kita menyanyikan satu pujian yang diambil dari Kidung Jemaat 426, kita harus membawa berita. Saudara-saudara yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Selamanya. Marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita, seraya kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.
Ya, udah selesai teman-teman semua satu duanya. Terima kasih kehadirannya teman-teman semua yang udah mau datang persekutuan di bulan ini, di tengah-tengah kesibukan kita semua yang harusnya di malam minggu biasanya bisa nongkrong, bisa apa ya. Teman-teman semua udah menyempatkan datang persekutuan, sangat luar biasa. Kami juga berterima kasih untuk Penatua Modi dari GKI Cibadak telah melayani di persekutuan pemuda GKI Cicurug. Terima kasih. Dan kepada petugas ini ada Hanan selaku operator. Ya, kiranya persekutuan kita bulan-bulan kedepannya teman-teman bisa ikut hadir, dan jika memungkinkan nanti offline, yang mudah-mudahan bisalah kita offline, kita berdoa aja teman-teman semua. Mungkin lebihnya dari Bang Ari, ada Bang Ari, mau ditambahkan Bang? Lagi kerja. Dari pengurus Kerja dia. Ya. Oh ya. Ya udah Mas, ada ini Mas, tambah Mas, Bima. Atau dari majelis pendamping? Mungkin dari saya sedikit. Buat Pak Modi, terima kasih sudah bersedia untuk membawakan firman pada persekutuan pemuda malam hari ini. Jangan bosan-bosan ya Pak untuk bergabung dengan kita. Sama-sama Pak, terima kasih. Dan juga buat rekan-rekan pemuda, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Yang tadi Beben bilang benar bahwa sudah menyempatkan diri untuk ikut persekutuan. Semoga dengan persekutuan ini rekan-rekan semua secara kekeluargaan maupun kebersamaannya dapat terus terjalin, sehingga akan membawakan dampak yang lebih positif bagi kaum muda. Nah, tentunya akan lebih menguatkan iman dan percayanya, sehingga hal ini akan menjadi bekal buat kita semua di masa yang akan datang. Terima kasih. Itu aja dari saya. Amin. Oh ya, tidak lupa juga teman-teman semua, kalau ada yang mau layanan, memberikan persembahan pujian atau jadi WL, tugas atau jadi operator, bisa hubungin pengurus yang ada ya teman-teman. Terus atau mungkin ada teman-teman yang membutuhkan misalnya ini pemuda ngapain aja programnya, mau tahu gitu, bisa langsung ikut join aja. Terus atau mau kasih masukan-masukan buat kita terbuka buat teman-teman semua ya. Mungkin sebelum kita akhiri ada foto bersama ya Nan ya? Iya Ben, boleh dinyalakan dulu kameranya semua yang bisa aja. Ya teman-teman mungkin bisa nyalain semua kameranya, kita foto bersama. Robi, tolong biasa aja Robi. Robi paling semangat ya. Robi. Oke, udah semua? Masih Bima? Mau ikut? Esther? Ayolah, bisa dibuka kali aja. Dibuka dulu. Kita 2 menit lah kita ngambil. 2 menit, lama banget kan 2 menit. Lama ya. Iya. Udah siap? Kalau udah siap, dihitung deh. 1. Boleh bergaya lah, bebas. Bergaya. 1, Bergaya. 2, 3. Sekali lagi yuk. Duh, Ben, gantian dong. Gue juga pengen gaya, Ben. Ben, gantian. Oh, gantian. Pengen gaya juga. Gimana Nan? Di sini cuma kelihatan berapa nih? Ya udah, orang. Hah? Lu kagak buka, nah gitu dong. Yuk, 1, 2, 3. Udah ya, udah dapat semua. Terima kasih semuanya. Hanan gaya apa tadi? Terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat malam minggu. Terima kasih semuanya. Ya, selamat bermalam minggu semuanya. Selamat bermalam. Pamit ya teman-teman. Pak Modi, terima kasih banyak Pak Modi. Iya Pak Modi, terima kasih Pak. Teman-teman, terima kasih.
Halo, Ces, halo. Lo. Halo. Ini mungkin ada catatan nih kita tadi pengakuan iman rasuli. Kayaknya kehapus Padahal Hah? Kayaknya nggak sengaja kehapus itu. Iya, padahal gue juga megang liturgi nih, ada nih. Ya. Gue juga nggak nyebut lagi, langsung pengen buru-buru persembahan aja. Enggak, emang nggak ada. Ya udah mungkin sama ini mungkin apa namanya lagu tadi lagu apa namanya lagu pembuka ya sih masuk tuh Jer, lagu pembuka Jer, tapi masuk aja ya. Masuk sih, agak lemes. Liriknya harusnya liriknya Lagu pertama apa ya? Kan gue ngurusin Berbalik. kamera tadi. pengakuan dosa. Lagu pertama apa tadi? Yang PKJ. Bila ku renung dosaku ya. Gila. Ciana. Ini Ini masih di record, Cok. Matiin dulu. Matiin atuh. Aduh. Untung belum ada aneh-aneh. Iya, ini mau aneh-aneh nih abis ini. Iya.